Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Brilian Anissa dengan NIM V8424036. Di sini saya akan mengerjakan UTS mata kuliah praktik riset pasar, dan yang pertama itu saya akan mengerjakan multidimensional scaling. Nah, yang pertama itu kita harus membuat Google Form dulu. Kemudian kita sebar ke responden. Setelah itu, setelah mendapatkan responden, kita data dan ini dia hasil dari kuesioner responden. Nah, ini dia hasilnya. Ya, kemudian sebelum kita masuk ke sheet selanjutnya, kita jumlah dulu average-nya per ini ya, per kategori ini. Nah, di sini saya udah menjumlahkan ya average-nya. Nah, habis itu langsung aja kalau udah di jumlah average-nya kita kopas ya. Kita kopas yang pertama kita ke H&M dulu. Nah, itu kita copy ke set sebelah sini. Oh ya, sebelumnya kita di sini nulis dulu 0, 0, 0. hmm. Nah, kemudian di sini kita paste, kita ulang lagi nih. Nah, kemudian kita kopas di sini, tapi di sini kita tidak paste seperti biasa, tapi kita menggunakan paste spesial. Nah, ini kemudian values dan oke. Nah, oke. Kenapa di sini ke kolomnya ini berwarna? Nah, tadi sebelumnya saya gunakan untuk latihan dan tidak bisa dikembalikan ya ternyata. Nah, tapi nanti saya akan menjelaskan. Oke, kita next aja ya ke bagian sini ya. Nah, kalau yang bagian sini, cara paste-nya itu agak sedikit berbeda. Values, kemudian kita transpose. Kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Dagadu. Kita di sini ya naruhnya. Special values. Oke. Nah, di sini paste special values transpose. Oke. Lanjut ke selanjutnya ada Uniqlo. Ctrl C. Taruh sini. Transpose. Next kita ke Zara. Masih sama ya caranya. Kemudian kita lanjut ke sebentar tadi kita ke Zara, habis itu kita ke eksekutif.
Next ke 3 second. Next ke Erigo. Habis itu ke Matahari. Setelah itu yang terakhir ke Ramayana. Nah, oke, udah selesai ya. Nah, kenapa ini berwarna? Jadi ini tuh untuk kita tuh biar gampang gitu loh ngelihatnya, yang mana yang paling bagus gitu ya. Tadi kan kalau putih gitu kan kita bingung ya. Nah, kalau kita warnain gini kan kita jelas ya. Nah, ini tadi caranya kita copy paste semuanya. Kemudian kita ke conditional formatting, kemudian ke color scales, kemudian kita pilih yang ini ya warnanya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini tuh menunjukkan kalau warnanya itu semakin hijau, maka itu semakin bagus. Nah, jadi kalau yang hijau-hijau gini, itu tandanya bagus. Semakin hijau, semakin bagus gitu ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke SPSS. Kita copy paste, kita ke data view. Nah, setelah itu ke variable view, kemudian di sini kita ganti brand. Kemudian yang seterusnya ini nama-nama brandnya tadi ya, H&M, Dagadu, Uniqlo. Nah, perlu diingat kalau di SPSS ini kita tidak bisa penulisannya itu menggunakan spasi atau angka. Jadi kita harus nulisnya itu tanpa spasi atau tanpa angka ya. Uniqlo, Zara, The Executive. Zara, Erigo, Matahari. Ramayana. Nah, udah ya, udah selesai. Sebentar. Nah, udah kita ganti. Kemudian, apa sih? Kemudian yang bagian values, ini kita masukkan ya, value 1. Kemudian labelnya itu brand. Kita sesuaikan data yang ada di sini. Add values 2 itu H&M. Values 3 Dagadu. Values 4 Uniqlo.
values 5 Zara, values 6 The Executive, values 7 3 Second, values 8 Erigo, values 9 Matahari, values 10 Ramayana, values 11 Joker. Oke, habis itu kita oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke analyze. Kita pilih yang scale, kemudian multidimensional scaling yang all scale ini. Nah, setelah itu kita pindahkan dulu ininya ke variabel ya, kecuali yang brand. Kemudian modelnya ini ya, ratio kita centang. Di option ini tidak usah. Oke, lanjut. Ternyata yang bagian option ini kita centang di bagian group plot ya, teman-teman. Kita continue, kemudian kita oke. Nah, ini dia hasilnya ya. Hasilnya ini. Nah, ini formatrixnya di sini stresnya menunjukkan angka 2, 3 sekian. Nah, itu berarti semakin kecil angkanya itu semakin bagus. Dan kemudian di sini yang stimulus configuration-nya di sini menampilkan kemiripan-kemiripan di antara brand-brand yang tadi ya. Dagadu dengan Joker, Erigo dengan Trisecond, Uniqlo, The Executive, H&M, Zara, Ramayana dengan Matahari. Kemudian di sini scatter plotnya. Nah, ini semakin menyebar bahwa semakin menyebar itu semakin bagus ya. Berarti semakin menyebar itu kemiripannya juga semakin bagus. Nah, ini dia untuk yang multidimensional scaling. Lanjut ke bagian prinsipal. Nah, di sini kita juga harus membuat kuesioner dulu ya, teman-teman. Jadi ini dia kuesionernya itu isinya kayak seberapa baik kualitas dari brand H&M, seberapa baik kualitas dari brand Uniqlo, dan seterusnya ya. Nah, setelah kita sebar, nah berarti kita kan otomatis sudah mendapatkan jawabannya ya. Nah, jawabannya akan seperti ini, teman-teman. Jawaban dari responden-responden tersebut. Nah, di sini sebelum kita beralih ke sheet selanjutnya, kita juga harus nentuin average-nya dulu. Nah, di sini saya udah menghitung average-nya berapa per kategori ya. Nah, langsung aja kita pindahkan ke sheet-sheetnya ini ya, per kategorinya. Yang pertama kita ke kualitas produknya dulu. Ini kita caranya juga masih sama, pakai paste spesial, kemudian values, dan transpose. Nah, seperti ini. Nah, di sini mohon maaf, warnanya juga otomatis udah keganti karena tadi sebelumnya udah saya buat-buat latihan dan ternyata tidak bisa dikembalikan ke menjadi putih, tapi nanti saya akan menjelaskan ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke harga. Masih sama juga caranya kita pakai paste spesial. Setelah itu lanjut ke bagian desain. Next ke bagian kenyamanan.
Setelah itu ke pelayanan. Special, values, and transpose. Juga masih sama. Setelah itu ke lokasi ya. Bentar. Lokasi. Aduh, oke kita oke ya. Sorry, sepertinya di sini ada yang kelebihan ya teman-teman, bagian pelayanan pelanggan. Kita ulang dulu. Jadi kita tuh kalau memindah di sini tuh benar-benar harus teliti ya, takutnya kayak gitu kelewatan atau kelebihan. Nih tadi kualitas layanan. Nah, udah benar kan, udah pas kolomnya. Kemudian lanjut ke lokasi. Yang terakhir kita ke brand reputation. Special juga, values, transport. Nah, udah. Kemudian, nah kenapa ini warnanya seperti ini? Jadi ini tuh untuk memudahkan kita melihat data-datanya ya teman-teman. Jadi caranya itu kita tuh blok dulu semuanya, kemudian kita ke conditional formatting, ke color scale, kemudian kita pilih yang ini. Nah, di sini cara bacanya itu semakin warnanya semakin hijau itu juga semakin bagus. Jadi di sini yang hijau-hijau ini berarti bagus ya. Nah, pokoknya semakin hijau itu semakin bagus. Nah, di sini kita bisa lihat kualitas yang bagus itu di H&M, Uniqlo, Zara, dan H&M, Uniqlo, dan Zara. Nah, di sini kita bisa lihat juga yang paling bagus itu ada di Uniqlo dan harganya juga ya. Di sini menunjukkan bahwa Uniqlo itu kualitas produknya itu setara dengan harganya. Oke, kita lanjut ke SPSS. Kita buat file baru dulu. Kita masukkan ke data view ya. Kita paste. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita ganti brand. Nah, di sini kita gantinya dengan yang kayak di SPS, yang kayak di Excel tadi. Nah, kualitas produk kita masukin di sini. Nah, ingat ya, perlu diingat di sini tidak bisa menggunakan spasi maupun angka.
Kita pindah satu-satu ya, harus dipindah satu-satu. Kenyamanan, pelayanan. Yang terakhir ada brand reputation. Nah, gini, setelah itu kita ke bagian analyze, kemudian kita ke dimension reduction, kita ke vector. Nah, di sini variabelnya kita pindahin dulu semuanya kecuali yang brand ya. Nah, di sini deskriptifnya ini kita centang coefficient dan significance level. Kemudian extraction kita centang yang scatter plot dan di sini kita ganti 0,5. Setelah itu rotationnya nggak usah. Source-nya di sini kita centang yang save as variable. Kemudian continue, optionnya juga nggak usah. Kita langsung oke. Nah, ini dia hasilnya. Nah, di sini hasilnya total variance explained-nya itu menunjukkan angka 98, ini ya. Nah, itu menunjukkan berarti data-data yang kita punya tadi itu menunjukkan bahwa datanya itu valid. Kemudian di scatter plot ini ada dua faktor ya, ini dan ini. Kemudian ini komponen metriknya. Di komponen metrik ini nantinya kita akan membuat file baru, eh, kita pindahkan ke file baru, kemudian kita nanti kita lanjut lagi ya. Nah, ini dia ya, new apa namanya new filenya yang tadi itu kita udah pindahkan ke sini. Langsung aja kita ke bagian graphics ini, kemudian ke legacy dialog. Kemudian kita pilih yang scatter dot. Nah, di sini kita pilih yang overlay scatter, kita langsung define aja. Nah, di sini kita pindahkan dulu ininya, kecuali yang brand ya. Nah, di brandnya ini kita taruh di label case ini. Kemudian sorry, ini enggak ya. Option. Nah, option kita centang ya exclude case variable ini sama display chart. Langsung aja kita continue. And bentar ya, ini ketutupan. Nah, oke. Nah, ini dia grafiknya udah muncul ya. Ini mapnya udah muncul. Ini nunjukin kalau posisi masing-masing brand ini berdasarkan persepsi konsumen terhadap kemiripannya dan atribut-atribut tertentunya ini. Kemudian brand yang memiliki jarak dekat itu berarti yang memiliki jarak dekat itu nunjukin bahwa persepsi yang mirip di pikiran konsumen. Nah, kemudian brand yang berjauhan itu nunjukin perbedaan persepsi konsumen yang signifikan. Kemudian kedekatan brand dengan atribut-atributnya ini itu nunjukin bahwa atribut yang paling diasosiasikan oleh konsumen terhadap brand tersebut. Oke, segitu aja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.